Beberapa waktu lalu dunia maya dihebohkan aksi protes peternak dan pengepul susu sapi perah lokal yang membuang susu dan menggunakannya untuk mandi. Untungnya masalah itu sudah tertangani. Betul sekali, dan ternyata tingkat konsumsi susu di negara kita ini masih rendah dibanding negara tetangga seperti Malaysia dan juga Thailand. Padahal manfaat susu ini sangat banyak, namun ada loh sebagian orang yang tidak dapat mengonsumsi susu sapi. Berikut ulasannya dalam laporan khas Redaksi Pagi. Beberapa saat lalu dunia maya dihebohkan dengan aksi para peternak sapi perah dan pengepul susu. Mereka membuang ribuan liter susu, bahkan mandi dengan susu sapi. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk protes mereka kepada industri pengolahan susu yang lebih mengutamakan susu sapi luar negeri dibandingkan menyerap susu hasil perahan peternak lokal. Beruntung aksi tersebut tidak berkepanjangan. Akan sayang sekali jika bertonton susu sapi perah hasil peternak lokal dibuang percuma. Namun di Indonesia sendiri, tingkat konsumsi susu masih tergolong rendah. Merujuk data Badan Pusat Statistik, tingkat konsumsi susu per kapita masyarakat Indonesia selama 5 tahun cenderung stagnan, yaitu sekitar 16 kg per kapita per tahun. Jika dibandingkan dengan negeri jiran Malaysia, sudah ada di angka 40-an kilogram per kapita per tahun. Juga Indonesia masih berada di bawah konsumsi susu negeri Gajah Putih Thailand sekitar 25 kg per kapita. Padahal terdapat banyak manfaat dalam segelas susu karena mengandung kalori sekitar 150 kilokalori, protein 8 gram, dan 11 gram karbohidrat. Susu juga kaya akan mineral seperti kalsium, fosfor, magnesium, dan zat besi. Kemudian terdapat lemak, omega 3 dan 6, juga beragam vitamin mulai A, B, D, hingga vitamin K. Selain itu, susu juga mengandung prebiotik yang baik untuk pencernaan. Susu sapi yang dikonsumsi di Indonesia mempunyai beberapa bentuk. Pertama, susu sapi murni, kemudian susu UHT, dan susu bubuk. Untuk susu sapi murni, yang harus diperhatikan adalah tingkat higienitas dari produk susu tersebut. Sedangkan untuk susu ultra high temperature alias UHT, adalah susu yang sudah diolah dengan suhu tinggi dan didinginkan dengan cepat sehingga meminimalisir pertumbuhan bakteri dan masa simpan yang jauh lebih panjang. Sedangkan susu bubuk adalah susu segar yang mengalami proses pengeringan untuk mengurangi kandungan air pada susu. Dengan kandungan air yang rendah, membuat susu bubuk bisa disimpan cukup lama di suhu ruang dan tidak rentan mengalami kerusakan. Nah, bagi yang mempunyai balita, susu formula bubuk kerap dijadikan pengganti air susu ibu atau ASI. Seperti Afradia Nataya Baniantoro atau biasa dipanggil Afrad, putra sematawayang pasangan Shanti Wulansari dan Trihandoyo yang masih duduk di playgroup ini gemar mengkonsumsi susu formula. Setelah lepas ASI pada usia 2 tahun, sang ibu mengganti asupan susu Afrad dengan susu formula. Sedangkan saat bersekolah, agar praktis namun tetap terjaga konsumsi susunya, sang ibu membekali Afrad dengan susu UHT. Enak. Enaknya gimana rasanya? Manis apa? Susunya manis? Manis ya? Ani. Manis, apa lagi? Seger nggak? Seger. Suka minum susu kan? Suka cucu. Susu apa? Cucu. Susu putih apa susu coklat? Cucu kok. Susu putih apa susu coklat? Cucu coklat. Namun sang ibu pun tidak sembarangan memberikan susu formula kepada sang buah hati. Bermacam kandungan dan manfaat susu diteliti dengan pasti agar kesehatan sang buah hati selalu terjaga. Kalau saya pertimbangannya kandungan gulanya. Jadi saya pilih kandungan gula yang paling sedikit atau paling minimalis dari susu itu, baik susu formula maupun susu UHT. Kenapa Mbak? Karena kalau isu-isu yang terbaru kan gula itu menyebabkan diabetes dan kegemukan dini ya. Makanya itu kita pilih yang susu formula maupun susu UHT yang rendah gula. Namun terdapat sebagian orang yang tidak dapat mengkonsumsi susu sapi. Hal ini dialami Janitra Azani, putri ketiga dari Nindita Setiawati yang baru berusia 9 bulan ini justru alergi terhadap produk susu sapi. Berbeda dengan dua kakaknya, Kirana Nareswari berusia 10 tahun dan Umar Radeva berusia 3 tahun yang baik-baik saja mengkonsumsi susu formula. Sang bungsu justru bermasalah ketika mengkonsumsi susu formula setelah lepas masa ASI selama 1,5 bulan.
Karena pikirku kakak-kakaknya sebelumnya pakai Sufor juga, tanpa konsul sama dokter kok baik-baik aja lah. Kebetulan janin ini kok langsung keluar beruntusan di muka sama di seluruh badan. Terus aku ke dokter ternyata dia alergi. Jadi dia dikasih yang kayak soya gentle care gitu sama dokternya. Ya alhamdulillah setelah ganti gentle care itu janinnya udah nggak beruntusan lagi sih, udah cocok sampai sekarang ini. Alergi susu formula pada bayi bisa terjadi karena beberapa hal. Menurut dokter spesialis anak dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Lombok 22, Reza Ranuh, salah satu penyebabnya adalah reaksi dari kandungan proteinnya. Namun reaksi alergi ini bersifat individual. Besaran molekul protein tersebutlah yang memicu reaksi berbeda-beda pada tiap anak. Karena berat molekul dari protein itu besar, itu gampang sekali timbul reaksi alergi pada anak. Ya, sistem imunnya perlu berkembang pada awal-awal kehidupan itu ya. Sehingga kadang-kadang bayi baru lahir misalnya, sering sekali memberikan reaksi terhadap susu formula. Merah-merah, biduran, gatal di muka, di kulit-kulit bagian yang lain. Biasanya dokter akan men-switch susu formula tadi, milih susu dengan kandungan asam amino yang lebih kecil molekulnya. Gitu ya. Dengan molekul yang lebih kecil, maka reaksinya diharapkan berkurang. Tapi kalau dengan molekul yang lebih kecil masih tetap, maka dia harus diberikan susu yang murni asam amino. Kendala utama susu murni asam amino ini adalah harganya yang tidak murah. Namun biasanya reaksi alergi ini sifatnya hanya sementara. Kecuali anak tersebut lahir dari seorang ibu dan ayah yang alergi, maka potensi alergi susunya akan lebih besar dan otomatis durasi mengkonsumsi susu full asam amino ini akan lebih lama. Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.